1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 2 Bahasa Indonesia KD 3.1 kelas 6 STIT Sabilul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pokok bahasan bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat laporan dan kesimpulan dari suatu paragraf atau bacaan. Laporan. Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Berbagai informasi yang didapat dari pengamatan meliputi waktu, tempat, hingga proses ditulis ke dalam sebuah laporan. Untuk memahami setiap informasi dalam laporan, cermatilah laporan dengan seksama. Segala sesuatu yang dilaporkan dapat dalam bentuk laporan tertulis ataupun laporan tulisan. Cara mencermati laporan. Pertama, membaca dengan seksama. Kedua, menyimak laporannya. Jadi dengan membaca dan mendengar ya. Bentuk laporan lisan. 1. Naratif, 2. Deskriptif, 3. Ekspositoris, 4. Argumentatif, 5. Persuasif. Bentuk laporan tertulis. Pertama, laporan kegiatan. Kedua, laporan peristiwa atau kejadian. Ketiga, laporan perjalanan. Keempat, laporan hasil wawancara. Kelima, laporan diskusi. Keenam, laporan buku atau resensi buku. Dan terakhir, laporan penelitian. Unsur pokok laporan. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi identitas umum laporan, judul, metode objek pengamatan, tanggal pengamatan, wawancara, dan tempat pengamatan. 2. Isi laporan. Berisi informasi umum, objek pengamatan, dan fakta-fakta yang diperoleh. 3. Penutup. Berisi kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai dengan tujuan laporan. Tahap membuat laporan. 1. Menentukan objek pengamatan. 2. Menentukan tujuan pengamatan. Ketiga, melakukan pengamatan atau wawancara atau penelitian pustaka. Keempat, menyajikan hasil pengamatan dengan menuliskannya dalam bentuk laporan. Menceritakan kembali informasi. Mencatat informasi yang kamu anggap penting dari teks yang dibacakan. 2. Susunlah informasi tersebut menjadi paragraf yang padu. Gunakanlah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Susunlah informasi penting dari laporan ke dalam beberapa kalimat efektif. Susunlah sesuai urutan pada laporan asli. Gunakan kata hubung untuk menyatukan kalimat yang dibuat agar dapat disusun sesuai aturan dan urutannya. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dibuat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat efektif harus menggunakan kata baku dan ejaan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Membuat kesimpulan. Menyimpulkan berarti menuliskan atau menjelaskan kembali intisari dari sebuah bacaan atau hal paling penting dalam teks. Kesimpulan umumnya berbentuk pendapat atau tanggapan yang didasarkan pada informasi penting atau ide pokok teks. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, kamu harus membaca seluruh paragraf teks bacaan. Cara membuat kesimpulan.
Bacalah dengan seksama seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Tentukan ide pokok setiap paragraf bacaannya. Simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Renungan 1. Sekarang ini kita sering mendengar istilah hoax. Hoax adalah berita atau informasi yang tidak benar. Allah berfirman, "Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar." Quran Surat An-Nur ayat 15. Renungan 2. Ketika mendengar sebuah informasi, kita diperintahkan Allah untuk mengecek dulu informasi tersebut, apalagi bila informasi tersebut datang dari orang yang jahat. Yuk, kalian cek terlebih dahulu ketika mendengar sebuah informasi sebelum kalian melakukan. Hal itu berarti kalian termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman. Renungan 3. Mengambil kesimpulan, laksana mengambil hikmah dari suatu tulisan. Hikmah berkaitan dengan berpikir logis dan mendalam. Banyak ayat Allah yang memerintahkan kita untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian atau peristiwa. Tujuannya adalah agar kita lebih waspada atau berhati-hati dalam segala sesuatu. Terima kasih, itulah penjelasan tentang laporan dan membuat kesimpulan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.